Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifudin. Saya dari TI 23C3 dengan NIM 3123105151. Keperluan video ini adalah untuk memenuhi tugas matkul dari bisnis elektronik yang dosennya adalah Bukarina, Imelda, Eskom, Enkom. Nah, tugasnya ini adalah untuk memberikan kesimpulan serta pendapat tentang pemaparan materi di video. Videonya ini adalah dari YouTube ya, yang berupa strategi e-bisnis yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Syahid, Eskom, Bitech, MMSI dari STMIK Bani Saleh. Ya, kurang lebih seperti itu. Beliau membahas rinci ya, mulai dari strategi bisnis, manajemen bisnis sampai analisa strateginya. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat dia dari strategi bisnis itu dia membahas definisinya serta tingkatan strateginya. Kemudian yang di manajemen strategi itu dia membahas mulai dari definisinya, karakteristik strateginya, manfaat manajemen itu apa, terus ada juga faktor yang menjadi perhatian top level manajemen dalam perumusan strategi, dan juga terakhir dia ada membahas juga tahap strategi. Kemudian untuk yang terakhir di analisa strategi ini beliau membahas lebih ke analisa internal dan eksternal ya, yaitu karakteristik strateginya juga ada apa aja. Nah, di situ juga beliau membahas ada namanya sebuah tool ya untuk menganalisa itu namanya ada SWOT ya. Dia bilang tuh SWOT atau singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk tugasnya yang pertama itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari video ini adalah yang pertama, menjalani bisnis itu butuh persiapan. Tidak bisa asal nyemplung gitu aja ke di dunia bisnis, itu bisa nanti bisa jadi salah langkah sedikit bisa membuat bisnis kita menjadi hancur seperti itu. Yang kedua, karena di dunia bisnis itu adalah dunia yang sistematis ya, ada aturannya, semuanya ada aturannya. Untuk bertahan butuh yang namanya strategi nih. Strategi yang di dalamnya nanti mengatur semuanya, mulai dari targetnya, keputusannya, waktunya, tanggung jawabnya, visi misinya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah strategi ini menghasilkan SOP atau standar operasional prosedur yang nanti diturunkan dari tingkatan top level manajemen sampai ke software operasional. Mungkin kalau di sini bisa dilihat di slide yang ini ya. Ini ada segitiga struktur organisasi dari sebuah perusahaan ya yang di bidang bisnis. Dia ada di atas itu ada top levelnya, ada strategi corporate, sampai ke bawah itu ada strategi operasional sebagai software. Lalu berikutnya adalah yang keempat, beberapa kali Bapak Muhammad Syahid ini menekankan bahwa harus adanya perhatian khusus pada top level manajemen, yaitu berupa bisa dibilang ini fungsi monitoring ya, atau adanya laporan dari software operasional baik sampai top level. Nah, maksudnya adalah tadi kan untuk strateginya tadi itu kan dari atas nih, dari tingkat top level manajemen, dia membuat aturan tuh yang tadi waktu nilai SOP turun sampai ke bawah sehingga eh, fungsinya jelas nih mau kemana arah bisnisnya. Juga aturan-aturan serta operasional lainnya. Nah, tidak bisa dilakukan begitu saja ya, maksudnya dikasih tugas lalu dilepas itu aja. Tentu harus ada yang namanya monitoring. Nah, monitoring di sini bisa berupa laporan ya. Tadi kan aturannya turun dari atas ke bawah, nah laporannya sebaliknya berarti dari bawah turun ke atas sebagai bahan evaluasi juga. Nah, terus yang kelima adalah adanya sebuah tools untuk menganalisa namanya ada metode SWOT yang tadi saya bilang, yang fokus menganalisa internal dan eksternal. Itu ada di bagian sini ya. Nah, jadi untuk menganalisa bisnis ini bisa dilakukan tools yang namanya SWOT. Dia ada dua dimensi ya, yaitu dimensi pertama dia ada yang dari dalam, internal, dan dari luar, eksternal, dan dimensi yang satunya adalah dia membantu atau menghambat. Dari dalam itu yang membantu adalah kekuatan si perusahaan itu sendiri, yaitu strength ya, kekuatannya. Lalu yang menghambatnya apa nih, weaknessnya apa dalam bisnis kita, itu dianalisa. Untuk kalau misalnya dari luar ya, untuk membantunya tuh peluangnya ada apa enggak nih, apa peluangnya. Jadi perusahaan itu memang harus bisa menangkap peluang ya, lalu menggunakannya secara seefektif mungkin gitu. Lalu yang menghambatnya terusnya ini apa nih, ancamannya ada apa aja, ancaman-ancamannya kalau misalnya kita melakukan hal-hal ABCD nih. Nah, itu juga nanti dianalisa sehingga menghasilkan aturan-aturan atau nanti keputusan-keputusan yang dapat membantu arah jalannya si bisnis tersebut. Seperti itu. Itu kesimpulan yang bisa saya tangkap ya. Lalu untuk hal yang kedua itu adalah si pendapatnya. Kan pertanyaannya pertama tadi berikan kesimpulan, yang kedua tugasnya itu adalah memberikan
apa pendapat Anda tentang pemaparan materi di video itu? Nah, menurut saya sih untuk pemaparan materinya ini di videonya itu mungkin bukan bukan hal yang jelek ya, maksudnya ini adalah masalah teknis aja gitu kan. Pertama itu videonya terpotong, contohnya pada saat Pak Muhammad Syahid ini menjelaskan contoh tentang faktor SWOT yang ada pada apa ya, perusahaan Bukalapak ya, itu videonya terpotong. Jadi dia cuma ada membahas si S sama W-nya aja. Untuk si strengths dan weakness-nya aja si perusahaan apa tadi, Bukalapak itu. Sementara untuk yang eksternalnya, yang opportunities dan ancamannya itu kayaknya kepotong videonya. Jadi saya sendiri udah terlanjur penasaran nih, malah hilang videonya, kepotong kayaknya. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya ini juga kayaknya teknis. Ini audionya sedikit naik turun sehingga apa ya, sehingga ngebacanya juga agak agak gimana gitu, agak kurang fokus jadinya ketika mendengar gitu. Karena suaranya kadang kenceng, kadang pelan seperti itu. Itu hal-hal teknis saja sih. Kalau untuk penilaian tentang pendapat saya tentang kayak gaya bahasa, untuk pemilihan kata itu dia formal loh. Udah cocok untuk kegiatan-kegiatan akademisi seperti saat belajar mengajar di perkuliahan seperti itu. Itu pemilihan kata udah bagus. Terus untuk masalah visual, visual slide ini yang dia tampilkan ini, pemilihan warnanya juga bagus, udah oke. Warna-warna yang dipilih cerah, terus juga banyak gambar, banyak ilustrasi seperti ini. Nah, banyak gambar juga banyak ilustrasi. Jadi dia nggak full teks ya. Dia walaupun ada teks tapi di sini dia kayak kerangka poin-poin penting yang eh, dijelaskan nanti. Jadi baca satu tuh habis itu dijelaskan. Ya seperti itu modelnya. Dia tidak tidak isi full deskripsi ya. Jadi ini ada kerangka poin-poin pentingnya, terus ada ilustrasinya, nggak full deskripsi yang dibacakan gitu, gitu aja. Jadi eh, secara visual itu menarik dan bagus ya menurut saya. Terus selain itu saya tertarik di bagian tadi bapaknya membahas di bagian sini, tahapan strategi. Nah, tahapan strategi ini bapaknya kan menceritakan dia ada yang namanya formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Di mana ini di dalam dunia bisnis ya. Sementara di tempat saya bekerja itu diajarkan ada yang namanya eh, quality management ya, quality management. Dia tuh membahas soal toolsnya. Nah, untuk quality management itu ada sebuah tools untuk mengkoordinasikan yang namanya continuous improvement. Jadi perbaikan berkelanjutan untuk quality. Nah, itu nama toolsnya adalah PDCA. Ini kalau bisa dilihat di Wikipedia begini ya PDCA. PDCA itu adalah singkatan dari Plan, Do, Check, Action. Jadi ini konsepnya mirip ya. Dia kan tadi tahapan strateginya ada formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Kalau di quality itu sendiri ada tambahannya. Habis dia tadi evaluasi, dia ada satu lagi step namanya action. Jadi plan, do, check, action. Jadi mungkin kalau misalnya di sini tuh formulasi strategi itu menstrategikan kan. Itu kalau misalnya di quality itu masuknya dia adalah plan. Jadi berencana dulu nih, merencanakan, menstrategikan apa aja yang dibutuhkan dari mulai targetnya apa yang mau dicapai, terus kayak apa namanya, ancaman lingkungannya apa, kelemahan. Jadi semua 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 aspek-aspek dilihat dan dihitung dan dipetakan gitu ya. Lalu kemudian step selanjutnya adalah implementasi strategi. Nah, tadi hal-hal yang sudah dipetakan, hal-hal yang sudah dihitung, hal-hal yang sudah dicari, dituliskan itu dirumuskan, ibaratnya gitu. Itu diimplementasikan ya. Mungkin kalau di quality itu namanya do atau dilaksanakan gitu. Sama ya, habis direncanakan planning kan kita ada do dilaksanakan. Terus habis itu kan sini kalau di tahapan strategi ada namanya evaluasi strategi. Nah, evaluasi strategi itu kan artinya apa yang tadi direncanakan di formulasi strategi itu dan apa yang telah dilakukan di implementasi strategi itu kan ada hasilnya nih. Hasilnya itu ketika dibandingkan dengan rencana awal di formulasi strategi itu apa. Nah, itu adalah namanya evaluasi kan. Jadi membandingkan hasil yang sudah dilakukan dengan rencana awal atau target yang sudah dipetakan tadi. Nah, kalau misalnya di quality itu ada namanya checks, sama ya, dia dia mengevaluasi juga. Jadi selain habis dia tahapannya sama, dia plan, do, check, lalu terakhir kalau misalnya di quality management itu ada namanya act atau action ya. Kalau di sini kan mungkin gak ada nih, karena ini kayak mungkin tampil apa ya, tahapan awal membuat sebuah strategi bisnis ya. Kalau misalnya di quality itu dia seperti siklus, dia tuh memutar. Jadi ada plan, do, check, action
Lalu apa yang dinamakan action di sini? Action di sini itu adalah membuat standar. Walaupun misalnya nggak dijelaskan di sini, tapi beberapa tadi yang saya bilang juga kesimpulan ya, di sini juga Bapak juga menjelaskan sih, maksudnya ada hasil yang sebagai outputnya itu adalah misalnya SOP. Jadi SOP itu sebenarnya kalau misalnya di situ itu adalah sebuah action ya. Action itu artinya sebuah output yang yang apa ya, maksudnya yang hasilnya itu agar hasilnya itu tetap seperti itu, tidak menurun gitu. Syukur-syukur bahkan naik. Nah, mungkin kalau misalnya di PDCA ini kalau digambarkan secara visual itu seperti ini sebentar. Oke, anggaplah ini adalah sebuah tanjakan ya. Tanjakannya adalah sebuah ya alur bisnis kita lah ibaratnya. Terus bisnis kita ini adalah bola di sini. Nah, bola ini itu tujuan bisnis kita tuh misalnya ke arah atas ya otomatis ya. Nah, bisnis kita ini untuk menjalankan sebuah bisnis. Tadi kan bisa ditampilkan seperti tahapan strateginya. Nah, kalau di PDC itu kan seperti ini, plan, do, check, action. Nah, ini kalau misalnya di sini itu berarti perputaran antara plan, do, check. Nah, ini berputar ke arah depan agar bisa maju kan. Jadi, si bola bisnis ini, untuk menjalani bisnis ini, kita harus maju ke depan kan untuk mencapai namanya tujuan. Nah, tujuan ini ada di depan. Jadi, digulirkannya dengan apa? Ya, PDC ini dengan plan, do, check yang tadi itu, atau kalau bisa di sini dibilangnya kan adalah tadi formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ya, ini sama kan. Nah, tapi kalau yang di quality itu ada tambahan satu lagi ya, tadi adalah act kan. Action itu di mana? Nah, action itu adalah di sini. Nah, ini adalah action. Jadi action itu adalah step terakhir ya, berarti ya. Step terakhir untuk menopang hasil dari si PDC tadi yang kita hasilkan tadi itu. Jadi kita sudah membuat melihat segala kemungkinannya, kita jalankan, kita evaluasi sudah berhasil apa enggak. Kalau misalnya kita berhasil, gimana caranya biar ke depannya enggak turun lagi performanya, yaitu kita lakukan ini action standarisasi, yaitu berupa mungkin kalau di perusahaan itu ya berupa SOP-SOP itu. Jadi caranya harus kayak gimana, cara mendapatkan hal yang seperti ini tuh, cara menghasilkan output yang seperti ini tuh ya begini gitu. Jadi kayak SOP-SOP itu. Terus apakah untuk di model quality itu berhenti di situ saja? Enggak ya. Karena di yang seperti Bapak bilang tadi juga kan di sini dia ada model-model, sorry bentar mana ya. Ada model-model ya, ada model-model. Nah, ada model-model karakteristik manajemen strategi. Nah, salah satu ada orientasi masa depan. Jadi, menjalankan sebuah strategi bisnis itu kadang kita nggak bisa statik di satu tempat ya. Kadang juga kita harus memikirkan kayak orientasi di masa depan itu kayak gimana. Bisa aja berubah kan model-model seperti itu. Nah, kalau di mode itu di sininya bisa kita naikkan lagi. Artinya ketika ada perubahan, kita juga bisa merubah standar kita. Maka kita nanti naik lagi mungkin yang tadinya target kita di sini kita naikkan lagi jadi di sini bisa gitu ya. Ya udah boleh digulingkan lagi dengan PDC dan akhir di ujung lagi ketika sudah berhasil nanti distandarisasikan lagi di sini gitu. Contohnya seperti apa? Mungkin contohnya kalau misalnya di sekitar kita itu seperti bisnisnya Mixu gitu kali ya, Mixu. Nah, Mixu ini kan setahu saya dia kan bisnisnya jualan es krim gitu kan. Tadinya mungkin dia awalnya untuk pada saat awal keluarnya itu kan dia bisnisnya mungkin model bisnisnya adalah F&B gitu kan. Jual dan menjual beli minuman gitu, minuman sama makanan. Tapi ke depannya ketika dia melihat peluang tuh kan ternyata banyak yang suka es krim gitu di mana-mana bahkan di dunia di Indonesia gitu juga udah termasuk kan. Nah, akhirnya mereka melebarkan dan mengubah strategi bisnisnya itu menjadi dalam bentuk bukan F&B lagi, bukan jualan yang namanya makanan lagi, tapi seperti franchise gitu. Jadi mereka akhirnya menjual menjual apa namanya izin menjual nih kalian boleh membuka gerai mixu nih di tempat kalian gitu. Tapi untuk kayak kayak resep segala macam, bahan segala macam itu beli dari saya. Nah, itu kan udah berbeda bentuk bisnisnya ya. Di strateginya udah beda lagi tuh pas itu. Nah, itulah itu terjadi di sini. Jadi ketika ada perubahan kan nggak statis tuh. Jadi dinamis ya kalau bisnis tuh. Untuk dapat maju itu ya tadi harus PDCA-nya tuh harus bergulir. Kalau diem aja mungkin ya bisa juga cuman apa namanya gak akan kemana-mana kan sebuah bisnis itu butuh yang namanya grow ya pertumbuhan. Nah untuk bisnis dapat tumbuh itu ya tadi PDC-nya harus berputar atau di sini kita bilang quality ya quality management harus berputar atau kalau misalnya di sini ya tadi si tahapan strategi ini terus berputar nggak cuma stuck di satu tempat dan di satu tujuan. Bisa aja tahun ini kita si perusahaan tujuannya adalah A misalnya bisa jadi tahun depan tahun depan lagi setelah tercapai tadi tujuan A tadi itu ingin meningkat menjadi tujuan yang B bisa gitu.
Oke, paling untuk pendapat saya di materi ini adalah seperti itu, Ibu. Oke, sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah pemanggilan nama. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.